akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab itu rupanya ada gejala-gejala. Betul, memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa sehat yang kolang saja. Dimen oneng kola pada catatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, 1. Belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, 2. Memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang 3, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan
pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moco yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan stir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengingan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar, kocak bodoh nak anak pinter kabeh, sekolahnya lah tinggi kabeh. Tapi mending ku kelakon ampun tak matur dari itu. Salsal alias mursal, mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Mungkin mengkaki ngoten nih kejadian. Kita agabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil ekor aja ampun tak sanggup orang tua anak kamu. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu, kayak di sini. Iya lampai ini kan, di Jakarta itu loh, tengah anak-anak yang cross boy itu, gomblo, oh yang suka ber senega guys. Mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih wejangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Berdalam lebih jahit. Surat saja. Roger tuh. Busebu kayak gurdok. Montar lagi heran. Malah sebulan. Jadi biasanya sing bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parane iki ini. Jebule terek. Serat lawan. Jos kekepi kebon. Nek mari sembahyang dak oleh. Assalamualaikum terus belayu ndak. Berit dikasih bacaan sampai seringe metu. Sore mulai soku sampai seringe metu, seorang hidup melulu sendiri. Tapi mereka pas esrone pokok latihan melulu. Akhirnya oleh telo bulan, pas sadar nak-anak. Tak aneh, keluar dari pondok tak aneh 6 bulan, beres tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Ya memang itu namanya pondok. Bisa ada pondok di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja.
Ngulur ini orang dia kan tuh. Mara pamalere nak mentah muntuk dia, mara sepuh saya ngaban. Toleh teng itu juga. Mon benda sekeluar ya Allah juga. Nanti dulu sampai metu serngingi. Nekit mon serngingi metu buruk. Ya tawakal alai naik kelatok letok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku membeda lowongan pekerjaan upamana nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya cek sangat saya pun cek melamar kula niku kedung telanjur kula niku telanjur dadi kiai padahal kula tahu masa dadi kiai sebab orang dadi kiai nukil pondok lalu berlek popularitas orang tapi hukum orang dadi kiai niku suruh ngimame, suruh ini, benting kapolan, bagus tadi sengakan kacang biasa tadi, wah nongkrong ngabede kecil, jalan, ya, maksud itu nggak bisa saya, mau curlori, umur kuda apa, pakai air madur seladur, kalau musambian, mau jadi kiai nikah. Bener tak kosong mereka cowok mau bagan. Nah, mereka coba. Sampai kalau orang boleh ke Hamid, gula tanya, ya apa caranya kalau niki kepingin ngilangi riak, riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong. Kalau niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih. Nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri. Padahal kula iki beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu badai baik-baik. Nah ini nggak kula tanya ke Hamid, ngilangi wonten niku ana apa carane? Asal lagi. Jarno riya gak apa-apa. Sepisan pindho telu petang minggu riya suwi-suwi bosen kok nang riya. Terus asal riya jak kiamat. Sineng kok mak sangkain khosok bitang sate. Allah. Ya iso khosok. Tapi mana bujang kesibit tak seneket. Musuh goreng. Nah ini kan pancen nomor riak nih kak. Tak ikhlas. Mana bujang kesibit imam dermu-dermu. Oh nyolong kali kan. Matanya bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini baru saya laku. Jangan sesat. Kiai koreng imami apa kurang. Malah aku nama tengok orang aku kurang. Hah? Enggak MTP. Ini kita Hamid terus karena riak, tak apa-apa. Lakon ya sikit. Panek riak sepisan. Dino, rong dino, riak telung dino. Suwi-suwi. Riak terus akhir bosan. Bosan riak itu. Maulana berdebu. Tarkul amal. Khawfar riak. Riak. Orang tidak berbuat amal. Tidak sembahyang sunat, tidak wiritan, karena takut riak. Karena takut riak, jadi tak sembahyang sunat, tak ini, tak itu. Menitanya, apa kamu kok tidak sembahyang takut riak saya? Loh, meninggalkan amal
karena takut riya. Itu riwayat. Ya itu tepat itu riya sungguhan itu. Ya Allah, itu tak bisa kepak nih. Tak ngelakone karena takut riya, kok cari riya. Loh, tapi mundang amal pas riya harus terosan syirik dia. Syirik khofi. Ini macam dia. Maju kebentor di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal riya, syirik khafi, syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riya, keser-keserun, ya itu riya ya. Terus spontannya mantap, jadi adalah lakon. Ini kah nasihat Kiai Hamid nih? Berarti ini ono uang riya oleh sembahyang riya karena gitu. Apa mana ini dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu, ditiru, karena masih riya karena suwi-suwi ora bosan kok. Bosan kepingin dinilai, dilem wong terus. Suwi-suwi nek dilem coba ngeten mawon, sampean ono uang. Celun tanggapan kok ngelem sampean. Wah, ngomong sampai macam jempol, sampai udah hebat, sampai itu sarjana, terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampai belum kan? Bang tepet loh ya. Ya bagus, wah ganteng Pak Anu sampai ayu, retina ini pinter anu, terus boleh secom. Dicabil mama lalu busen, kalau benar, akan busen. Tapi oleh macam tak tahu yalem, macam terus yalem, macam biasa. Tapi mau yalem terusan, benar. Oh, terus, nih selewat. Nyemak oleh jujur aja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat ya. Tapi mau dekat ungkuat pas sampai setipang raja gede mbak, busen. Malah sampean terotak ekolengnya oleh saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang nggak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak Pak orang ini begini sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar orang pasar itu jauh lebih yang beli maupun yang jual. Macam semuanya mau salaman di Rasulullah. Sebakar dia salamanan terkait. Apa kurdok dia? Apa lah. Tujuh. Konsum tuku terase. Ayo tetap. Boleh jual itu pelapa itu jual tujuh. Ayo biasa. Oh ini aku jujur aku ini. Aku cuma biasa. Kau salaman di langgar kamu di pasar. Nongko mau kopi, buyar sepi kan pasarnya. Nah ini kan orang itu kalau dihormat terusan buset, estan. Masa Pak saya kok belum? Ya sampai mulai hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan kok. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman, celaan. Enggak, pendapatku ya apa, ono sing ngarani elek apa ya apa. Wonten. Ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten. Malah senang. Panglo orang itu kadang terone kali kan. Kula bunun ta'an, kula oning sekalian kepangki. Dulu Presiden Soekarno. Oning kula norok. Oning daar mama pak norok. Kula ini kedek-dekan. Akan mengemukakan pendapat yang kula oning Bung Karno nanti tidak cocok, mesti marah. Walaupun ngagak seneka, pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno, Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicaralah terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin dilem, ingin dielus-elus.
Itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berdua. Pergi pesan kaki obo. Ampun gue lupa keluar. Ini pak. Senika juga. Terang-terangan karena Gestapo di Medan 60 berapa kaisa gula dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin cuma toro, iya pak sampean pak kepai. Iya pak paduka Tuhan, pak apa engki Tuhan. Bukan pemimpin itu majikan. Itu pemimpin namanya pemimpin mentalnya mental majikan. Bukan pemimpin rakyat, tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren. Di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau, tugas dakwah itu pondok pesantren. Harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesanggup? Ini. Kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik da'i yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi itu seneka. Kiai-kiai yang bodorong celana haram lagi. Haram. Gundulu haram. Oleh ngablek. Cara blek. Oh, cuman kono kayak nggak pidato hibur cara Inggris. Aboy syuting di kiai nak. Kalau kita apa man? Mengangkut bahasa kafir. Ke bahasa kafir kan. Oh, bila mereka Masya Allah. Orang ada sial tauleh haram dan man tashabbaha biqaumin sinika. Berhadis segini ke bahwa minhum siapa seronero orang lain dia termasuk golongan situ. Terus Simon Renero kafir, si ben setiga kafir nih ginian. Demikian. Mulai kesimen mulan sambian nak anak produk cuman kona cuman belum tulis. Aduh ampun. Di orang luar itu apa? Santri gudikan, santri teknik, santri bagia, santri andu, santri nawasaru, pokok segala penghinaan. Bentuk cetakan, kebetulan. Nah karena produksi ini tak pada open, Adeng itu kok goreng guys ada biasa, goreng panu napel kawan, ya langganan itu sudah. Cuman kon nikah, juga gimen nikah sampai lah anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin, ABC dah ngerti. Itu katanya huruf kafir ya. Oh, masalah kafir ini kan begitu kuat. Tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum penjajah itu, bocin
ampun petolek langit mongguan itu kan kok masih di belut tepatek bel dulu cok nasional kewentuk baik keroyong ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker ini orang Indo yang nasionalis. Dia mengatakan yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia dua, Taman Siswa dan Pondok Pesantren. Aku panak-panak, aduh alhamdulillah, ini siapa cenungkuan, neka tapi sumbangannya Pondok Pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini, siapa yang paling maju? Lihat, di antara patriot-patriot, termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan. Itu sih, ogo kapten, ngeben apa? Ngeben apa cuma ngibare? Ogo kapten, sabil, nebus saya. Nah inilah, alhamdulillah para hadirin. Kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya pondok dulu itu mengurung dirinya, tidak membuka pintunya untuk dunia luar sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang Pondok Pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue boleh cuma macet tuh, apa kan juga transformasi secara total. Letaknya anak mari ini kebun, gue termasuk rengkona. Tapi gue mencatat, ini tugas yang paling pokok bagi Pondok Pesantren sekarang, harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gula cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, nega. Kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, nega, bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu? Ilmu itu ngerti. Pokoknya saben wong ngerti bengkel ulama. Iya, ulama bitil. Iya, itu ada sesurat kapur, majalah apa? Itu apa itu? Bukan ulama apa itu? Itu pengertian konak. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita ngeliat dok, ya posaiki, kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya, yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi dawu-dawu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh, ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadati, mewarisi perbuatan, amalan-amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini seberat, wa warisa akhlaquhu
min zuhdin wa wara wa khawf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'arifah. Mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh, ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh, ini kata tasawuf nih, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh, saya merpa. Wa warisa da'watahu wa jihadahu. Mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan dimana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil sempuraki orang sepo sela tak kelar jengking aku leni kan. Kanjeng Nabi itu pangkas naik kuda di medan perang paling depan, semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran itu luar biasa. Ini yang harus diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kan, siapa cuma tapai yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada. Kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi Masya Allah, ahli puasa, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli puasa, ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abdi. Dia membela kebenaran, dia membela tanah air. Dia mewarisi itu. Ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah, ini. 1. Jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2. Jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi
Sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan, anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Napa terkini bicara madura tahun ini? Cara madura dalam begini. Pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara madura ini? Bener kamu, bener. Nah, ini kan semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik apapun. Mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kayu didik dulu, nyari cukup mancing gelut. Oh, palsu tubuh orang. Tedung lu banyak mancan gula sampean. Plesteran, weluyuran, padang mabuiler. Sampean mau cuti takuan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah. Wiru-wiru kamar kiut. Berapa kamar ini isinya? 15 buku. Yang situ 30. Oh, tak ada kebesaran nikah. Nah, nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Nikah boleh pengeding anak pondok nikah bilu. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemana pondok. Kesanggupan menolong diri sendiri betul. Itu maka itu siapa saja dia nyorok lain aja. Nabi saya dewe, ikut nanu tembelan dewe, umban dewe. Semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, wah, tengkanau, baru tamu tidak bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri. Saya mau jadi apa? Bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri. Berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh anak-anak tamu oleh kiriman kalah, dicontoh lagi gambar anak-anak lebih bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kak. Oh, sampai cari apa? Oh, cari oh, mari. Bahasa Indonesia kan ya? Ya Allah, ini kok mau cuma nambah tapi, sampai saya kunci. Mereka nakal nih mana? Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya.
Para hadirin kula kadintoh keleresan akhir-akhir menikah kula rok-norok nika minyak orang-orang luar malah berdes kantor datang tanya menjanakan makin wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang banget. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu satu karena kondisinya orang itu, kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok, mencara orang nih orang abang punya orang tengah, tak sebel orang mengamuk ketok ini orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu. Orang radikal, ayo tanya, kontak, sedekah. Sini sendiri punya orang radikal. Atau kecewa dia. Di dalam perjuangan dia kecewa. Atau gagal. Tidak berhasil. Atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Saya berarti sedekah. Mata konten dan drama ke-TV baik. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan kecertokaran belum sedekah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim. Bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran. Dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sompok. Apa seneka, Ustaz? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Seneka lah gregetan doa ini. Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas berdepan yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedurjaan. Kalau dia menjadi PKI mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini Khomeini, Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Makin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku barisan apa itu? Kamikaze, apa itu? Jepang itu. Kepuro bom, bom kok, perahu itu, bom. Sebenarnya kan udah masih umur 23 tahun, dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan, abu, ini ketaruh na kafir. Montak majalan perintah na kafir dia. Halal dibunuh. Jadi anak-anak itu tertek bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut yang terakhir
coba balik. Tawal, ini apa betul di lecer. Tapi gedung kantornya. Nah, ini ajaran, karena ajaran. PKI sekarang. Muntah partai aja sampean nggak gini. Kalau tiba-tiba di kancane, bila nih anak-anak